Meskipun Alexa difitnah selama kejadian ini, Farrell secara tidak sengaja mendekatkannya kepada Tuan Atala, dan pada akhirnya menghadiahinya dengan seorang kakek. Jadi, terkadang, dia bertanya-tanya apakah dia harus berterima kasih pada Farrell atau membencinya. Berita tentang Farrell menyebar dengan cepat ke Indonesia seperti ledakan. Humas Mandala dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan seluruh kejadian secara rinci. Ini memang industri hiburan, tempat yang licik dan penuh perhitungan. Namun, selalu ada beberapa orang terpilih yang akan selalu tetap murni, tidak peduli seberapa kotor lingkungan mereka. Tidak lama kemudian, The Lost Relative mengumumkan bahwa mereka akan mulai syuting ulang semuanya, dan segera mengalami pergantian pemain. Tentu saja, Alexa tetap menjadi pemeran utama wanita. Ini tidak akan pernah berubah, sedangkan pemeran utama pria diubah menjadi aktor internasional terkenal. Tuan Atala tidak suka bekerja dengan aktor dari luar negeri, karena dia berjiwa patriotik. Dia percaya bangsanya sendiri harus berusaha keras untuk masuk ke pasar internasional, tapi dia tidak ingin melihat orang luar masuk ke pasar Asia. Jadi, dia pikir ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk memberikan ujian pada Alexa. Aktor internasional bernama Tristan. Meskipun dia seorang pria Australia, wajahnya tampan dan mulia seperti seorang pangeran Inggris. Salah satu alasan utama popularitasnya adalah karena ketampanannya. Tapi, yang lebih penting, sebagai seorang anak muda, dia sudah tergolong aktor serba bisa dan telah memperoleh banyak pengalaman. Ketika dihadapkan pada peran yang berbeda, ia mampu menanganinya dengan mudah. Direktur Wildan telah berusaha keras untuk mengundangnya menjadi pemeran. Dan tentu saja, Kenzie telah memberikan bantuan di belakang layar. Demi Alexa, dia akan selalu menemukan cara untuk mengutamakan Alexa. Karena insiden dengan Farrell, reputasi Alexa di industri hiburan meningkat pesat. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa terus berdiri tegak dan bangga setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Alexa telah dijebak dengan sangat buruk sehingga dia langsung dipanggil untuk diinterogasi polisi. Tapi, baik sebelum atau sesudah kebenaran terungkap, dia tidak pernah sekalipun mengeluh di depan publik. Faktanya, tepat setelah konferensi pers Farrell, dia sekali lagi menghilang dari pusat perhatian saat dia kembali ke lokasi syuting untuk melanjutkan syuting. Mulai sekarang, aku akan menonton semua film Alexa. Apapun yang berhubungan dengannya, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Aku yakin dengan Alexa. Dia jujur dengan emosinya dan pantas mendapat tepuk tangan atas cara dia menangani insiden ini. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa lagi yang bisa menghalangi Alexa. Aku terkesan dengan sikapnya yang tidak menyerang orang yang tidak menyerang terlebih dahulu. Oh, mengapa aku merasa Alexa sangat keren. Selain itu, aku menyukai cara Tuan Atala dengan segar mengajarkan Farrell sebuah pelajaran di konferensi pers. Begitulah seharusnya seorang senior di industri ini. Aku memuji dia. Mandala tetaplah Mandala yang sama, Kenzie tetaplah Kenzie yang sama. Mulai sekarang, aku akan percaya padanya. Apakah aku satu-satunya yang memperhatikan bahwa Alexa terlihat nyaman mencuci pakaian dan memasak? Dia sama sekali tidak bertingkah seolah dia terlalu berharga, Tuan. Statistik menunjukkan bahwa 80% netizen mendukung hubungan antara kamu dan Nyonya. Nyonya tampaknya berhasil mendapatkan kepercayaan publik. Gilang tidak bisa menahan senyum dan mengungkapkan hasil penelitiannya. Mudah bagi seorang aktor untuk dibenci, namun tidak mudah untuk disukai. Setelah kejadian itu terjadi, Alexa mengembangkan tingkat kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat. Dia pantas mendapatkannya. Kenzie mengharapkan hasil ini sejak awal, jadi tanggapannya tenang. Tidak semua orang memiliki kegigihan untuk menjadi diri sendiri, namun istrinya memiliki tekad yang kuat.
Saya pikir Nyonya mempunyai peluang bagus di penghargaan Adipurna tahun ini. Gilang mengungkapkan apresiasinya untuk Alexa. Tentu saja mengandung rasa kagum juga. Karena Alexa, persepsinya terhadap wanita berubah. Perempuan tidak semuanya lemah, mereka juga bisa menjadi kuat dan bijaksana. Perempuan tidak perlu bergantung pada laki-laki, mereka juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Dengan memperhatikan Alexa, dia juga memperhatikan Natalie yang setia. Meskipun Natalie tidak secerdas Alexa, dia tegas dan sama-sama menarik perhatian. Ngomong-ngomong, syuting telah dilanjutkan. Apakah Tuan ingin mengunjungi lokasi syuting? Gilang bertanya sambil meletakkan informasi di tangannya. Pemeran utama pria baru adalah orang asing. Ditambah lagi, dia ramah dan santai. Apakah Kenzi benar-benar tidak khawatir sama sekali? Mari kita bicarakan lagi dalam beberapa hari. Karena terlibat dalam pembuatan ulang film, sudah pasti Alexa akan terlambat selama beberapa hari. Namun, Kenzi adalah orang yang paling benci melihatnya menderita, jadi dia tidak tega untuk mengunjunginya. Tapi itu tidak masalah, setidaknya Tuan Atala mengawasinya di lokasi syuting. Ini mungkin satu-satunya keuntungan kembalinya dia ke Indonesia. Karena Gilang telah mengikuti Kenzi selama bertahun-tahun, dia memahami bahwa Kenzi mempunyai pertimbangannya sendiri. Jadi dia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Adapun Tristan, pria dengan rambut berwarna kastanya, Kenzi akhirnya meletakkan penanya saat memikirkannya. Akan aneh jika dia tidak merasa sedikit khawatir. Tentu saja, dia tidak khawatir istrinya akan melakukan apapun. Dia khawatir pria Australia itu akan melecehkan istrinya. Kenyataannya, 2 hari kemudian Alexa melihat Tristan untuk pertama kalinya. Karena banyak adegan yang harus difilmkan ulang, 2 hari pertama Tristan sebagian besar dihabiskan untuk bekerja dengan orang lain. Namun, dia tidak melihatnya di lokasi syuting. Sebaliknya, dia melihatnya di koridor hotel. Pertama kali dia melihat pria percaya diri ini, Alexa bisa merasakan kehadiran khusus pada pria itu. Penampilannya tentu saja sempurna, namun, ciri yang paling menonjol adalah rambutnya yang berwarna kastanye dan mata birunya yang berkilauan. Dia memiliki kehadiran yang berbahaya dan jahat. Saat melihat Alexa, Tristan langsung mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya. Dia kemudian mendorongnya ke dinding, menjebaknya di antara lengannya dan memandangnya dari atas ke bawah, hanya bibi tua yang lain. Tentu saja, pria itu mengatakan ini dalam bahasa Inggris sambil tersenyum tipis. Alexa juga tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan mendorong tubuh kekar Tristan menjauh. Dia kemudian menjawab dalam bahasa Inggris yang sempurna, "Ya, benar, anak yang belum dewasa." Setelah memberikan tanggapannya, Alexa berjalan pergi ketika Tristan memperlihatkan senyuman terpesona. Mayoritas wanita terpesona oleh godaannya, tapi Alexa tidak peduli sama sekali. Dia menolak menerima tanggapan ini. Tristan telah berpartisipasi dalam banyak film, dan pemeran utama wanitanya selalu terpesona olehnya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang sama sekali tidak tertarik? Bahkan jika dia sudah menikah, itu tidak masalah. Segera, hari adegan pertama mereka bersama tiba. Itu adalah adegan perkelahian. Awalnya Direktur Wildan ingin memperkenalkan mereka satu sama lain, tapi Taka dengan cepat menjabat tangannya, "Kita sudah bertemu." "Kalian pernah bertemu?" Direktur Wildan memandang mereka dengan penuh tanda tanya. Alexa menganggukkan kepalanya dengan tenang. "Karena itu masalahnya, mari kita mulai." Direktur Wildan tidak mengoceh. Para kru cukup stres setelah insiden dengan Ferel dan Nagita. Jadi yang ingin ia lakukan sekarang hanyalah mengejar kemajuan mereka. Adegan ini merupakan adegan pertarungan klimaks dalam film tersebut. Tristan melihat penampilan Alexa yang lemah dan tertawa.
Dia penasaran seberapa bagus seni bela diri wanita Indonesia. Karena Alexa bersikap begitu sombong di hadapannya, dia bertanya-tanya apakah Alexa berhak bertindak seperti itu. Alexa tidak banyak bicara saat dia duduk di depan meja rias, dan membiarkan penata rias melakukan tugasnya. 10 menit kemudian, dia kembali ke lokasi syuting. Saat Tristan memandangnya, dia tertegun. Alexa saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi orang lain. Mengenakan wig, jeans, dan sepatu kets putih, dia memiliki penampilan yang kuat sebagai seorang petarung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.